Bab 7 tentang perilaku organisasi. Motivasi merupakan satu penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau mencapai suatu tujuan, menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan hidup. Teori motivasi terbagi dari dua bagian. Yang pertama, teori isi motivasi. Fokus pada identifikasi faktor-faktor internal seperti inti kebutuhan, kepuasan, dan karakteristik pekerja yang memberikan energi pada motivasi pegawai. Yang kedua, teori proses motivasi. Jika teori isi motivasi fokus pada dampak faktor-faktor internal terhadap motivasi, dalam menerapkan motivasi dengan mengidentifikasi proses di mana beragam faktor internal mempengaruhi motivasi. Bab 8 dari konsep menjadi penerapan. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengarahkan pengikut-pengikutnya untuk bekerja sama dengan kepercayaan serta tekun mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan mereka. Kepemimpinan dapat juga diartikan sebagai kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Sedangkan sifat dan konsep kepemimpinan itu ada 5 tipe pokok kepemimpinan, yaitu tipe authority, tipe relation, dan tipe demokrasi. Demokrasi dan karismatik. Adapun faktor yang mempengaruhi perilaku pemimpin, diantaranya keahlian dan pengetahuan yang dimilikinya, jenis dan pekerjaan atau lembaga yang dipimpinnya, sifat-sifat dan kepribadiannya, sifat-sifat dan kepribadian pengikutnya, serta kekuatan-kekuatan yang dimilikinya. Secara internal, seorang pemimpin dapat melakukan hal-hal yang dapat mengembangkan kemampuannya. Bab 9 dasar-dasar perilaku kelompok. Perilaku kelompok merupakan respon-respon anggota kelompok terhadap struktur sosial kelompok dan normal yang diadopsinya. Jadi ketika sebuah kelompok memasuki dunia organisasi, maka karakteristik yang di bawahnya adalah kemampuan, kepercayaan pribadi, penghargaan kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Banyak teori yang mengembangkan suatu anggapan mengenai awal mula terbentuknya kelompok, mulai dari anggapan adanya kedekatan, ruang kerja maupun tempat tinggal mereka, sampai kepada alasan-alasan praktis. Di dalam suatu kelompok yang sebenarnya para anggota mempertimbangkan diri mereka sendiri dan bergantung satu sama lainnya untuk mencapai tujuan umum, dan mereka saling berhubungan satu dengan yang lain secara teratur untuk mengejar tujuan atas dukungan dalam suatu periode waktu. Bab 10 memahami kerjasama tim. Setiap orang bisa mendapatkan keuntungan melalui kerjasama dan kolaborasi. Setiap orang bisa kehilangan sesuatu melalui kompetisi dan ketidakpercayaan. Sebuah tujuan perusahaan atau organisasi akan dapat tercapai apabila kerjasama tim dilakukan dengan baik. Kerjasama merupakan bentuk yang harus saling menguntungkan, tidak ada yang dirugikan. Prinsip kerjasama adalah berarti saling melengkapi kekurangan masing-masing. Anggota menjadi kebutuhan sinergis dan memberikan keuntungan bersama. Bab 11 komunikasi. Komunikasi adalah suatu perilaku yang dilakukan di dalam organisasi untuk pertukaran informasi seperti pengiriman dan penerimaan pesan di antara orang-orang yang berada di dalam organisasi. Terdapat beberapa arah dalam komunikasi organisasi, yaitu komunikasi arah ke atas, ke bawah, dan netral yang membedakan cara berkomunikasi dalam suatu organisasi. Dalam organisasi terdapat juga jaringan kelompok kecil yang formal dan kabar selentingan. Metode dalam komunikasi dibedakan menjadi dua, yakni komunikasi formal dan komunikasi informal. Pemilihan metode pun dilakukan dengan syarat hati-hati, sehingga tidak terjadinya kesalahpahaman yang menyebabkan terjadinya miscommunication. Di dalam suatu organisasi tentunya terdapat berbagai budaya yang berbeda.
Oleh karena itu, kita harus saling menghargai suatu perbedaan sehingga tidak terjadi perdebatan. Bab 12 Kepemimpinan. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengarahkan pengikut-pengikutnya untuk bekerja sama dengan kepercayaan serta tekun mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan mereka. Kepemimpinan dapat juga diartikan sebagai kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Sedangkan sifat dan konsep kepemimpinan itu ada 5 tipe pokok pimpinan, yaitu tipe otoriter, tipe laissez-faire, dan tipe demokrasi, pseudo-demokratis, dan karismatik. Adapun faktor yang mempengaruhi perilaku pemimpin diantaranya keahlian dan pengetahuan yang dimilikinya, jenis pekerjaan atau lembaga yang dipimpinnya, sifat-sifat dan kepribadiannya, sifat-sifat dan kepribadian pengikutnya, serta kekuatan-kekuatan yang dimilikinya. Secara internal, seorang pemimpin dapat melakukan hal-hal yang dapat mengembangkan kemampuannya.